Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di perkuliahan dasar pemrograman. Pada hari ini kita akan belajar tentang percabangan atau branching. Nah, apa itu percabangan? Percabangan ini merupakan cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam sebuah program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya ini bisa aja 1, 2, ataupun lebih dari itu. Sebagai contoh, simpelnya seperti ini ya. Katakanlah teman-teman main games dan posisinya sedang ada di level 5. Apabila di level 5 tersebut teman-teman lolos, berarti nanti akan lanjut ke level 6. Tapi kalau misalkan belum lolos atau belum menang, itu kan pasti game over dan stuck di level 5. Nah, untuk supaya si gamenya itu bisa mengikuti logika tersebut, nah biasanya dalam pembuatan programnya digunakan percabangan atau branching. Nah, di Python ini ada 3 jenis pernyataan untuk branching atau percabangan yang biasanya digunakan. Yang pertama ada if, kedua ada if else, dan ketiga ada if else. Bedanya apa? Bedanya itu kalau if berarti dia hanya satu kondisi, if else 2 kondisi, if else berarti dia bisa lebih dari 2 kondisi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di Python-nya langsung. Kita praktekkan supaya teman-teman tahu perbedaan antara penggunaan if else, dan if else. Buka kembali project sebelumnya, kemudian kita bisa tambahkan file Python baru, misal dengan nama percabangan. Oke, yang pertama kita akan coba untuk contoh if terlebih dahulu. Nah, if ini dia merupakan percabangan dengan satu kondisi. Ingat ya, satu kondisi. Jadi, misal contohnya seperti ini. Saya punya variabel nilai dengan angkanya itu sama dengan 8. Kondisinya, jika si angka 8 ini lebih dari 5, maka tampilkan output bahwa angka 8 lebih dari angka 5. Oke, sekarang kita coba. Kita buat variabelnya terlebih dahulu. Misal nilai sama dengan 8. Ini variabelnya. Masuk ke bagian if-nya. If, kemudian tuliskan kondisinya. Nilai tadi lebih dari 5, titik 2. Ingat ya, kalau if ujungnya harus dikasih titik 2. Teman-teman enter. Nah, nanti setelah if, baris keduanya itu dia akan agak menjorok 1 tab. Ini teman-teman jangan dihapus, jangan sampai posisi kursornya itu 1 baris sama if-nya ya. Ketika teman-teman membuat if, tabnya itu, garis barunya itu harus 1 tab dari if-nya ya. Kondisinya sudah, kemudian pernyataannya apa tadi? Jika nilainya lebih dari 5, misal kita tampilkan printnya apa? Nilai dengan tulisannya lebih dari 5. Oke. Ini untuk contoh if. Di sini saya punya nilai 8. If-nya, if nilai lebih dari 5, maka tampilkan nilai lebih dari 5. Apakah 8 lebih dari 5?
Iya, jawabannya. Kalau misalkan program ini benar, berarti nanti akan tampil nilai yang di atasnya 8 lebih dari 5. Oke, sekarang kita coba. Teman-teman bisa langsung run. Nah, ini muncul ya. 8 lebih dari 5. Kenapa muncul? Karena memang benar bahwa si 8 ini angkanya lebih dari 5. Bagaimana kalau misalkan saya ganti dengan angka yang lebih kecil dari 5? 2 misalkan. Kita run ya. Pada saat teman-teman run, ini tidak muncul cetakannya, tulisannya. Kenapa? Karena kita hanya punya satu kondisi, kita hanya punya satu if. Di sini if-nya hanya diperintahkan untuk menampilkan nilai dengan angka yang lebih dari 5. Kalau misalkan kurang dari 5, di sini tidak ada pernyataan lagi. Jadi kosong. Seperti itu ya. Kalau untuk if, seperti itu. Nah, sekarang bedanya dengan if else itu apa? Kita coba di sini ya. Selanjutnya if else. Tadi yang di atas if, yang keduanya if else. Misal, supaya kita tahu perbedaannya, ini kita kasih catatan contoh if else. Ini contoh if. Kalau untuk else, ini teman-teman tinggal tambahkan else titik 2 if satu pernyataan. Kalau else itu ada 2 pernyataan. Kemudian penulisannya itu harus sejajar dengan if yang sebelumnya. If else. Teman-teman untuk pernyataannya di enter. Nah, bedanya if sama else, kalau if ini kan ada kondisinya ya. Kalau else ini kan jika, if itu jika, else itu selain itu. Jadi tidak diperlukan kondisi lagi, langsung ke pernyataannya. Misal, kalau lebih dari 5, tadi printkan atau tampilkan bahwa si nilai ini lebih dari 5. Selain itu, berarti jawabannya adalah kurang dari 5 ya. Kebalikannya berarti. Kalau misalkan yang if, jika lebih dari 5 maka tampilkan tulisan lebih dari 5. Kalau misalkan else-nya berarti tampilkan tulisan kurang dari 5. Sekarang kita coba run. Ini untuk contoh if tadi ya. Nah, untuk contoh if else ini tetap sama, bahwa 8 lebih dari 5. Kalau memang kan angkanya tadi 8, kita set angkanya misal ke angka 2. Yang atas juga ya. Yang ini juga nih. Yang contoh if juga. Run. Nah, perbedaannya teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalkan ketika teman-teman menggunakan if, ketika variabelnya dikasih nilai 2, ini hasilnya kosong, tidak ada pernyataan apa-apa, karena yang disetting di if-nya itu adalah nilai yang lebih dari 5. Berbeda dengan yang menggunakan if else. Kalau if else, ketika teman-teman menyantumkan angka yang kurang dari 5, dia akan menampilkan ini,
pernyataan yang keduanya, bahwa si nilai 2 ini kurang dari 5. Seperti itu ya perbedaannya antara if sama if else. Kalau if, kalau misalkan dia kondisinya true, di sini kan benar, dia akan tampilkan. Tapi kalau misalkan kondisinya salah, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Berbeda dengan if else. Kalau misalkan dia true, dia tampilkan pilihan pertama. Tapi kalau misalkan dia tidak masuk ke pilihan yang pertama, berarti dia tampilkan pernyataan yang di else atau pernyataan keduanya. Selanjutnya, if, elif, else. Kita kopas saja ya dari yang sebelumnya. Kalau if satu kondisi, if else dua kondisi, if, elif, else itu artinya dia lebih dari dua kondisi, minimalnya 3. Nambahin elifnya di mana? Elif itu di tengah-tengah sebelum else. Elif. Nah, sama seperti if, elif ini harus ada kondisinya. Berbeda dengan else ya. Misalkan kita buat kondisi baru. Jika nilai lebih dari 5, maka printkan tulisan lebih dari 5. Misal, elif nilai sama dengan 5 titik 2 print nilai koma sama dengan 5. Sama dengan 5. Oke, seperti ini ya. If nilai lebih dari 5, ini kondisi pertama. Elifnya nilai sama dengan 5, nanti di printnya itu sama dengan 5. Kemudian else-nya ini masih sama seperti yang tadi. Ini untuk contoh 3 pernyataan. Kalau misalkan mau 4 kondisi, misal gimana? Teman-teman tinggal tambahkan elifnya aja di sebelum else. Pokoknya elif itu ditambahkannya di sebelum else. Else itu penutup, if itu pembuka. Ini kita coba 3 percabangan saja ya. Kita run. Oh iya, ini saya lupa contoh if, elif, else ya. If, elif, else. Run. Tadi nilainya kita isi sama kan, 2 ya. Di contoh if else ini tidak menampilkan apa-apa karena sini kan di settingnya lebih dari 5, sementara nilainya itu adalah 2. Untuk contoh if else keluar hasilnya yang ini ya, yang else-nya 2 kurang dari 5. Dan untuk contoh if, elif, else itu keluarnya juga yang else. Nah, gimana supaya yang keluarnya itu si ini ya, kondisi yang kedua, yang elifnya. Gimana? Ya teman-teman tinggal ganti aja ininya nilainya. Di sini kan jika nilainya sama dengan 5, ini akan keluar. Pernyataan ini akan keluar jika nilai variabelnya itu adalah 5. Ya udah, berarti sekarang kita ganti semua nilainya. Misalkan sebagai contoh 5. Supaya teman-teman tahu perbedaannya. Kita ubah nilainya menjadi 5, kemudian kita run. Di pernyataan yang pertama untuk contoh if, kita berikan nilai 5. If nilai lebih dari 5, maka tampilkan tulisan lebih dari 5. Tapi di sini kosong. Kenapa? Di sini kan kita kondisinya itu lebih dari 5. Ini kan nilainya 5. 5 apakah lebih dari 5? Tidak. Karena yang lebih dari 5 itu dihitungnya dari 6.
Selanjutnya, yang if else muncul yang else ya, 5 kurang dari 5. Sebenarnya 5 itu kan nggak kurang, nggak lebih ya. Tapi tetap yang dimunculkannya itu else karena di kondisinya di sini kan nilainya lebih dari 5. Sementara nilai 5 ini kan eh, tidak termasuk lebih dari 5, kecuali kalau misalkan teman-teman di sini masukinnya lebih dari sama dengan. Ini yang akan muncul yang di bagian if-nya. Tapi karena kita membuat kondisinya itu lebih dari 5, maka yang dibaca adalah bagian else-nya. Oke, yang terakhir di sini ada contoh if, elif, else. Di sini kan nilainya 5. Yang ditampilkan ini di bagian elif. 5 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 ini kan emang 5 sama dengan 5. Emang bener kan? 5 itu kan angka 5 gitu. Jadi muncullah pernyataan yang kedua atau si elifnya. Oke, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita akan belajar melalui studi kasus tentang penerapan percabangan ini. Kalau diimplementasikan di program itu seperti apa. Sekarang kita coba studi kasusnya. Di sini ada studi kasus tentang penjualan tiket, di mana satu, ketika teman-teman dihadapkan dengan studi kasus seperti ini, teman-teman harus baca terlebih dahulu studi kasusnya, kemudian lihat apakah di studi kasus tersebut ditampilkan input-outputnya. Kita cek ke bawah. Nah, ini sudah enak ya, karena ada tampilan input sama outputnya. Berarti nanti kita tinggal baca di bagian percabangan dan ininya saja, di bagian percabangan dan prosesnya aja. Tadi kan di sini kan pertama setiap transaksi perlu menginput. Nah, ini nggak perlu kita baca karena sudah ada ini tampilan inputnya ya. Kedua, potongan 10% didapat jika jumlah beli lebih dari sama dengan 3. Jika, nah berarti dia harus menggunakan if. If yang mana? If else, apa? If, elif, else. Teman-teman lihat pernyataannya di sini. Potongan 10% didapat jika jumlah beli lebih dari sama dengan 3. Berarti jika jumlah beli lebih dari sama dengan 3, maka mendapat potongan sebesar 10%. Jika hanya cuma satu kali, berarti kita gunakan if. Total harga sama dengan jumlah beli kali harga dikurangi potongan. Oke, berarti ini kita gunakan operator aritmatika. Kemudian data harga tiket. Nah, ini pemilihan data tiket nanti akan berpengaruh terhadap nama kota dan harganya. Ini kita gunakan apa? If kah? If else? Apa if, elif else? Kita lihat. Di sini ada berapa kondisi. Jika SBY, maka nama kotanya Surabaya dan harganya 300.000. Jika kode jurusannya BL, nama kotanya Bali dan harganya 350.000. Selain itu, LMP Lampung 500.000. Karena ini lebih dari 2 kondisi, berarti kita gunakan yang if, elif, else. Nah, untuk memulainya, teman-teman langsung lihat aja nih ke yang bagian outputnya. Ke bagian hasil dari programnya. Kita coba dari yang inputannya dulu nih, masukannya. Teman-teman, kita buat file baru. Tadi penjualan ya. Misal namanya penjualan. Oke.
Ini untuk layar inputannya. Sini kita butuh tulisan input nama pembeli, nomor pemberi. Ini tipe datanya string, jumlah beli berarti menggunakan integer. Oke, kita buat pertama untuk nama pembeli. Nama sama dengan input nama pembeli. Input nama pembeli. Selanjutnya yang kedua ada nomor HP. Nomor HP misalkan variabelnya HP aja ya. HP sama dengan input. Ini kita gunakan string aja karena meskipun nomor HP ini berupa angka, tapi kita kan tidak akan menghitung angka tersebut kan. Input nomor handphone ya. Handphone. Selanjutnya input jurusan SBY, BL, LMP. Variabelnya jurusan, input apa tadi? Jurusan SBY, kemudian BL, dan terakhir LMP. Satu lagi, masukkan jumlah beli. Jumlah, saya singkat saja jadi jumble ya. Jumble sama dengan, ingat karena dia tipe datanya integer, jadi harus disebutkan tipe datanya. Tadi masukkan jumlah beli. Jumlah beli. Oke, sudah. Kita sudah buat inputannya. Sekarang kita lanjutkan ke outputnya terlebih dahulu ya. Keluaran. Sini keluaran. Pertama kita akan menampilkan ini ya, garis, kemudian penjualan tiket bus, XYZ, kemudian garis lagi. Oke, kita buat outputnya, print. Karena garisnya ini banyak kan, teman-teman langsung aja kita buat 20 garis ya. Ini trik cepatnya membuat garis banyak. Langsung aja teman-teman mau buat garisnya berapa, misal stripnya itu 20, berarti 20 kali strip itu ya. Saya print. Oke, tinggal di tengahnya tadi tulisannya penjualan tiket bis XYZ. Selanjutnya nama pembeli, nomor HP, kode jurusan yang dipilih. Print nama pembeli, nama pembeli ini kita ambil dari ini ya, dari variabel nama. Jadi teman-teman bisa langsung panggil variabelnya plus, jangan lupa karena ini string kebalikan dari integer, jadi pada saat pemanggilan harus dipanggil tipe datanya str. Ini dari nama,
Kemudian sesudah nama pembeli, nomor handphone, ini STR dari HP, kemudian kode jurusan yang dipilih, ini juga masih string, kode jurusan yang dipilih, berarti dia ngambil dari variabel jurusan. Selanjutnya ada nama kota tujuan. Nah, untuk nama kota tujuan di sini kan di inputan tidak ada. Kita nanti akan manggil di bagian prosesnya dengan menggunakan if. Tadi kan jika SBY maka namanya apa, terus harganya berapa. Nah, nanti kita panggilnya dari situ. Jadi ini kita kosongkan dulu karena kita belum buat variabelnya. Nama kota tujuan ya. Tapi yang jelas untuk nama kota tujuan ini kan pasti pakai string ya. Jadi ini nggak apa-apa, str aja. Kemudian jumlah beli, harga, kemudian jumlah beli. Print. Kemudian harga. Kalau harga juga sama, ini nanti kita akan tampilkan di ini ya, dari if-nya, dari hasil percabangan. Jadi kita kosongkan dulu untuk variabel yang akan kita panggilnya. Setelah itu jumlah beli ya tadi, print. Tapi yang jelas karena si harga ini kan tipe datanya pasti angka, jadi teman-teman jangan pakai str ya, langsung aja plus panggil nanti nama variabelnya apa. Jumlah beli sama dengan jumlah beli kita ambil dari variabel jumble, koma plus jumble. Oke, ingat ya, ini kan integer, jadi tidak perlu pakai str. Setelah jumble ada apa? Ada strip lagi. Oke, biar sama kita pakai strip yang di atas, paste. Selanjutnya potongan yang didapat, print potongan yang didapat. Potongan yang didapat juga sama kan, ini kita ambil dari hasil if-nya, tapi karena ini sudah jelas menggunakan angka, kita jangan panggil pakai str ya. Potongan yang didapat, kemudian total bayar, ini total bayar juga sama, angka juga. Selanjutnya masukkan uang bayar. Nah, di sini kan masukkan uang bayar, berarti kita input, bukan menampilkan. Jadi teman-teman harus tambahkan input di depannya, bukan print ya. Kalau misalkan print kan cuma nampilin aja, tapi di sini kita memasukkan uang bayarnya, berarti input. Kemudian maaf, kita buat variabelnya dulu. Misalkan uang bayar itu, uang bayar sama dengan input, saya kasih spasi deh, input apa? Uang bayar kan integer ya. Ya, berarti harus pakai integer. Input sini masukkan uang bayar. Oke, sama dengan
Kita kasih keterangan ya. Keterangannya input uang bayar. Kasih komen. Kemudian setelah masukkan uang bayar, nanti muncul uang kembali ya. Nanti bukan muncul, tampilkan berarti ya. Print ini uang kembali. Uang kembali berarti nanti manggil dari uang bayar dikurang sama total bayar berarti ya. Oke, ini kita diamkan dulu karena kita tidak tahu variabelnya. Inputan sudah kita buat, outputnya juga sudah kita buat. Yang belum kita buat itu apa? Yaitu prosesnya. Mulai dari if, kemudian yang operator aritmatika, ini belum kita buat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian prosesnya. Oke, untuk proses teman-teman harus baca dari awal inputannya supaya kita menempatkan prosesnya itu tepat gitu ya logikanya. Yang pertama di sini ada input nama. Nama tidak perlu proses, nomor HP juga tidak perlu karena langsung ditampilkan. Selanjutnya ada jurusan. Di sini jurusan input jurusan SBY, BL dan LMP. Di studi kasusnya, jurusan itu, kode jurusan ini berpengaruh terhadap nama kota dan harga. Berarti di sini kita membutuhkan proses ya, dengan menggunakan if. Oke. Berarti setelah jurusan kita akan tambahkan proses. Proses untuk jurusan ya. Untuk kode jurusan setelah ya, bukan sebelum. Karena kita input baru diproseskan, berarti harus setelah. Kita lihat di sini bahwa kode jurusan SBY nanti nama kotanya Surabaya, harganya 300.000. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman lihat ini kondisinya ada berapa? Kondisinya ada 3. Berarti kita gunakan if, elif, else ya. Oke, kita gunakan yang pertama if kondisinya jika jurusannya apa? Jika jurusan yang kita inputkan adalah SBY sama dengan SBY titik 2, maka yang pertama kita akan menampilkan nama kota. Oke, kita buat variabel baru nama kota sama dengan nama kotanya adalah Surabaya. Kemudian yang kedua harganya. Harga sama dengan harganya adalah 300.000 rupiah ya. Oke, karena ini berupa integer, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan ini ya, kutip, tanda kutip. Kemudian ini kan pernyataan, karena si nama kota dan harga ini satu pernyataan di dalam kondisi if SBY ya ini ya, jadi teman-teman posisinya seperti biasa harus satu tab dari if sebelumnya ya. Setelah if ada elif. Elif yang kedua, jika jurusannya adalah BL, maka nama kotanya apa? Nama kotanya Bali, harganya 350.000. Bali harganya 350.000. Dan yang terakhir else untuk LMP ya. Jika bukan SBY ataupun BL, else-nya
adalah LMP itu Lampung 500.000. Jika jurusan yang diinput adalah SBY, nanti munculnya Surabaya, harganya segini. Jika yang keduanya itu BL, maka Bali. Selain itu, berarti selain SBY dan BL, berarti bebas ya teman-teman mau ngetikin LMP, mau ngetikin yang lain. Kalau seperti itu ya, nanti munculnya tetap Lampung. Ya udah, kita buat elip aja ya. Kita buat elip aja deh. Sini kita buat elip untuk LMP aja ya, LMP. Supaya jelas nih ya, bahwa jika teman-teman memasukkan tulisan LMP itu nama kota yang muncul Lampung, harganya 500.000. Else-nya berarti kita buat nama kotanya tidak ada kode yang dipilih salah, misal tulisannya ya. Kode yang dipilih salah. Kemudian harganya kita buat 0. Oke. Kita save. Untuk jurusan, input jurusan, proses jurusan kita sudah buat. Kemudian kita lanjutkan lagi, baca ke bawah. Ini di bagian jumlah. Di jumlah beli, di sini kita inputkan, masukkan jumlah beli. Tadi bahwa jumlah beli ini berpengaruh terhadap potongan atau diskon. Jika jumlah belinya lebih dari sama dengan 3, maka potongannya adalah 10%. Sekarang kita panggil dulu aja ya untuk yang nama kota dan harga, karena kita sudah selesai membuat percabangannya. Jadi di bagian keluaran kita panggil nih ya, harga nih, kota tujuan STR-nya kita ke variabel harga. Kemudian harga kita masukkan, maaf ya, ini kota tujuan berarti ke nama kota. Kemudian harga ke harga. Kita lanjutkan kembali tadi di bagian jumlah beli kan ya. Nah, tadi jumlah beli itu berpengaruh terhadap potongan atau diskon. Di tadi kasusnya bahwa potongan 10% ini akan diberikan jika jumlah belinya itu lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini berarti cuma butuh 1 if aja. Tapi karena si potongan ini kan nanti berpengaruh terhadap total harga ya. Kalau misalkan pakai if 1 saja, kalau misalkan ada yang beli kurang dari 3, otomatis kan dia tidak menghasilkan nilai atau kosong. Berarti kita buat if else aja ya, biar jadi 2. Kalau misalkan lebih dari 3, berarti potongannya 10%. Tapi kalau misalkan kurang dari 3, kita buat potongannya itu menjadi 0 saja, karena akan dijumlahkan kan di total harga. Oke. Berarti kita buat prosesnya setelah input jumlah. Berarti di sini proses potongan. Proses potongannya berarti if jika jumlah belinya lebih dari sama dengan 3, maka potongan atau diskonnya sama dengan berapa? 10% kan? 10% dari total kita beli kan. Pertama kita harus jumlahkan dulu nih antara jumlah beli yang kita beli itu dengan harganya berapa. Berarti sini kita jumlahkan jumlah, berarti jumlah dikali dengan harga kali dengan 0,1. Jadi biar diskonnya langsung muncul ya, 10% itu berarti diambil dari jumlah beli dikali dengan harga, kemudian dikali dengan 10%, atau kalau misalkan didesimalkan itu 0,1. Tapi kalau ditulis di Python itu
titik ya, bukan pakai koma. Selanjutnya, selain itu berarti else. Else-nya maka potongannya adalah 0. Jadi kalau misalkan belinya kurang dari 3, dia tidak mendapatkan diskon. Kita cek untuk yang keluarannya berarti sudah bisa ditambahkan di bagian potongan yang didapat. Kita langsung panggil ke variabel potongan. Oke, potongan sudah. Selanjutnya apalagi di sini ada proses selanjutnya itu total harga ya. Setelah potongan ini ada total harga. Total harga sama dengan jumlah beli dikali harga dikurangi dengan potongan. Berarti kita buat proses selanjutnya di sini untuk menentukan total ya. Total harga. Kita buat variabel baru namanya total harga sama dengan sini jumlah, jumlah berarti ya, jumlah dikali dengan harga dikurang dengan potongan ya. Kalau misalkan yang punya diskon berarti dia dikuranginya di sini. Total harga sama dengan jumlah dikali dengan harga dan potongan. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Nama sudah, nomor HP sudah ada variabelnya, kode jurusan, nama kota, harga, jumlah beli, potongan yang didapat, total harga berarti kita panggil total bayar berarti kita panggil variabel total harga. Ya, total harga. Itu total keseluruhan kita belanjanya berapa. Kemudian di sini ada uang bayar. Nah, kita input nih, uang bayar berapa. Kita cek lagi di sini. Oh, tidak ada. Ya udah, gini aja berarti. Kalau misalkan uang bayar itu kan kalau misalkan rumus dari uang kembali berarti uang yang kita bayarkan dikurangi dengan total pembelian kita kan ya. Nah, berarti di sini kita buat proses baru saja. Sini kita buat proses baru berarti proses untuk uang kembali ya. Proses kembalian. Uang kembali kita buat variabel baru. Misal uang kembali, nama variabelnya sama dengan tadi uang bayar dikurangi dengan total harga. Kemudian print uang kembali kita panggil ke variabel uang kembali. Oke, program kita sudah selesai. Sekarang kita coba run. Semoga tidak ada error ya. Oh, saya salah run. Harusnya di bagian penjualan. Oke, nama pembeli kita input. Misal Ita Yulianti. Nomor handphone. Ngarang aja ya. Input jurusannya SBY, BL, atau LNP. Misal saya pilih LMP. Oh iya teman-teman, penulisannya itu harus sama ya dengan yang di percabangan. Tadi kan di percabangan kita gunakan tulisannya kapital semua. Jadi kita harus inputnya kapital semua. Kalau misalkan teman-teman input SBY tapi tulisannya itu kecil, nanti yang kebaca adalah si else. Ini kode yang dipilih salah. Karena di percabangan kita kan masukinnya kapital semua. Oke, karena di sini kita ada error, kita cek dulu nih. Dari awal ya, errornya ini di sebelah mana. Kemungkinan ada di yang tadi yang masukkan jumlah beli ini kurang rapi. Dan di uang bayar ya, saya lihat di inputan yang paling bawah. Nah, uang bayar ini bukan print ya, harusnya input karena kita kan input bukan cuma nampilin. Oke.
sekarang kita coba run lagi ya. Nama pembelinya, nomor HP, jurusan, jumlah belinya misal 5 ya, supaya kita dapat potongan ya. Oke, sekarang muncul ya. Ini tadi muncul di sini tulisan penjualan tiket bus, nama pembeli Tayulianti, kode LMP benar, nama kota tujuannya Lampung, harganya 500.000, jumlah beli 5, maka nanti tampil potongan yang didapat adalah 250.000. Kemudian total bayarnya adalah 2.250.000. Uang bayarnya misal saya bayar 2.300.000. Harusnya kan kembaliannya 50 ya, benar apa enggak nih? Oke, kembaliannya 50.000. Sudah, oke berarti ya ini programnya teman-teman bisa coba juga dengan menggunakan kode lain selain LMP, misal SBY, BL, ataupun dengan menggunakan kode lain. Ini nanti dia akan menyesuaikan dengan if-nya. Selanjutnya, untuk tugasnya teman-teman supaya bisa paham, saya minta teman-teman kerjakan ini aja deh. Yang gampang dulu nih, studi kasus pendaftaran mahasiswa baru. Nanti teman-teman inputkan untuk calon si mahasiswanya, ada NIS, nama, jurusan. Kemudian dari kode jurusan tersebut nanti otomatis akan berpengaruh dan memunculkan nama prodi atau jurusannya, kemudian harganya. Oke. Mungkin hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.